Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Herdalita dengan NIM 2103010036. Baiklah, kali ini saya akan membahas modul belajar dan pembelajaran uji kompetensi bab 4, 5, dan 6. Baiklah, langsung saja kita bahas bab 4. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian materi pembelajaran. Jawabannya, materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Soal yang kedua, jelaskan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai materi pembelajaran. Jawabannya, yang pertama, pengetahuan sebagai materi pembelajaran yaitu informasi-informasi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, keterampilan sebagai materi pembelajaran yaitu sebagai materi pembelajaran yang meliputi kemampuan dalam menggunakan ide dan waktu yang tersedia serta menjalankan teknik dan langkah yang harus dilalui. Yang ketiga, sikap dan nilai sebagai materi pembelajaran merupakan perilaku yang relatif permanen, melekat, dan turut mencerminkan tingkat kepribadian orang yang memilikinya. Soal yang ketiga yaitu jelaskan macam-macam metode mengajar. Jawabannya, yang pertama, metode ceramah, yaitu guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, metode proyek, yaitu metode yang dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga, metode eksperimen adalah cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal dan mengamati prosesnya. Yang keempat, metode sisodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Yang kelima, metode problem solving adalah kegiatan pembelajaran yang melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun kelompok yang dapat dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Yang keenam, metode demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan mata kuliah. Baiklah, kita masuk ke bab yang kelima. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana pendapat Anda tentang pengertian media sumber pembelajaran. Menurut saya, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran terhadap peserta didik. Jawabannya, memberikan pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Termasuk bab yang keenam. Soal yang pertama, menurut Anda, apakah perencanaan evaluasi sama dengan perencanaan pada umumnya? Jawabannya, menurut saya berbeda, karena perencanaan evaluasi adalah menentukan apa yang akan dilakukan, perencanaan yang telah direncanakan dan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas, dan penjelasan-penjelasan dari tujuan. Sedangkan perencanaan pada umumnya seperti pembelajaran yang meliputi kegiatan pembelajaran. Soal yang kedua, jelaskan evaluasi pendidikan biasanya dibagi menjadi dua kategori umum. Jawabannya, yang pertama, evaluasi formatif adalah jika melaksanakan evaluasi ketika kegiatan atau program sedang berlangsung. Yang kedua, evaluasi sumatif
adalah jika melaksanakan evaluasi di akhir kegiatan atau program. Soal yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan dalam perencanaan evaluasi. Jawabannya, menentukan tujuan evaluasi, merumuskan masalah evaluasi, menentukan jenis data yang dikumpulkan, menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi, menentukan alat evaluasi, merencanakan persoalan evaluasi, merencanakan anggaran, dan yang terakhir merencanakan jadwal kegiatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.